Dia pasti akan suka melihat ini. Pasti dia suka. Nyonya, sepertinya Tuan juga menyiapkan kejutan untuk Anda. Ayo kita masuk. Yanshen, hari ini adalah hari ke-100 kita bertemu. Wah, Kian, kamu yang paling perhatian. Bos Zhou, Kian sudah lama mengikutimu. Kamu harus memberinya status, ya benar. Tidak akan lama lagi. Kak Shen, akhirnya kamu sadar. Selama ini karirmu melesat. Menjadi jenius di dunia bisnis. Tapi wanita itu, Shen Yuan, hanya karena 4 tahun lalu dia menyelamatkanmu. Sudah berapa banyak dia menghambatmu? Kamu ini. Seharusnya sudah lama menyingkirkannya, benar. 4 tahun. Aku merawatnya selama 4 tahun. 4 tahun. Hutang budi ini seharusnya sudah terlunasi. Yo Yanshen. Ternyata perasaan kita selama 4 tahun di matamu begitu hina. Wah, selamat Kak Shen. Tapi kamu tidak tahu. Kakimu ini adalah hasil tukar dengan kakiku. Yanshen, hati-hati. Yanshen. kaki Tuan You kebetulan tertabrak truk. Sarafnya sudah rusak parah. Seumur hidup tidak bisa berdiri lagi. Host, kamu benar-benar akan mengorbankan karir menarimu dan menukar kakimu untuk Yo Yanshen? Menari, aku sudah tidak punya penyesalan. Yanshen baru memulai karirnya. Dia membutuhkan kaki ini. Tukar saja. Baik host, sekarang akan menukar kaki untukmu. Kakiku. Anan. Kamu menyelamatkanku. Hingga kakimu tertabrak truk. Tapi tenang. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Asalkan Yanshen baik-baik saja. Semuanya worth it. Nyonya, Tuan bagaimana? Pulanglah dulu. Ingat, aku pernah datang ke sini hari ini. Jangan beritahu siapapun. Baik. Waktu 4 tahun tuan rumah sudah habis. Apakah perlu saya bantu Anda? Mengambil kembali kaki Anda. Wow. Oh. Empat tahun. Budi ini seharusnya sudah terbayar, kan? Tuan rumah, pembatalan kontrak butuh waktu 3 hari. 3 hari kemudian. Jika pikiran Anda tidak berubah, kontrak akan resmi dibatalkan.
Anan, kamu benar-benar mau pergi. Yo Yanshen sangat mencintaimu. Apa ada kesalahpahaman? Mungkin aku terlalu lama terperangkap. Aku ingin pergi jalan-jalan. Ya, tolong pesankan tiket pesawat untuk 3 hari lagi. Jangan beritahu siapa-siapa. Sayang, sudah larut, kenapa belum tidur? Aku menunggumu. Kamu pergi kemana? Oh, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu, kamu pasti suka. Sayang, kamu masih ingat? Pemenang hadiah Nobel tahun ini adalah Zhou Yanshen. Inspirasi desain mimpi angsa. Berasal dari museku, yaitu pacariku. Shen Yuan. Ada yang bilang, permata adalah waktu yang membeku, tapi bagiku, setiap kilauan cahaya yang dipantulkan berlian di kalung ini adalah debu bintang yang tertinggal saat dia berputar. Dia yang mengajariku keberanian untuk membuat cinta menjadi poros abadi. Mimpi angsa. Kenapa kamu mengeluarkannya? Sayang, Aku pernah berjanji padamu akan memberimu berlian termahal di dunia. Bahkan sebelumnya tidak pantas untukmu, jadi aku menyuruh orang membuatnya lagi. Sebuah kalung baru. Bagaimana? Suka? tahukah kamu, kenapa aku suka berlian? Tentu, kamu pernah bilang, kekerasan dan kemurnian berlian mewakili kesucian dan kesetiaan cinta. Seperti cinta kita, tulus dan abadi. Benarkah? Anan, apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Tidak ada. Mungkin aku lagi kecapean belakangan ini. Yanshen, aku sakit. Bisa dateng nggak? Sayang, ada urusan kantor, harus diurus. Ya udah, sana. Makasih sayang. Aku buruan balik. Yanshen, kalau aku pakai kalung ini, lebih cantik daripada si cacat itu nggak? Siapa suruh pakai? Lepas. Yanshen, Lepas sekarang. Sukyangkian. Coba ingat diri lo cuma selingkuhan gua di luar. Jangan mimpi. Gantikin posisi Anan. Jangan pergi, Yanshen. Aku cuma terlalu cinta. Aku salah. Yanshen, tanganku sakit. Nyeri banget. Tolong tupin dong. Anan.
Nyeriin aku, kata dokter asmamu kambuh. Jatuh dari kasir, hampir aja tewas. Yo Yanshen mana? Kok dia ninggalin lo? Sendirian di rumah? Sekarang aku ngerti, kenapa lo mau pergi. Tenang ya. Apapun keputusan lo, aku dukung. Maaf sayang, aku datang telat. Muka tebal banget. Tahu nggak, Anan hampir aja. Sudahlah, lo ngobrol dulu. Aku pergi dulu. Sayang. Maaf. Aku seharusnya gak cuekin lo karena kerjaan. Kakimu pincang karena aku. Aku memang brengsek. Aku juga bukan laki-laki beneran. Sudah. Aku nggak nyalahin lo. Sayang. Makasih ya. Aku janji, nggak akan terulang. Aku cinta lo. Gimana? Suka nggak? Ini semua buatan lo? Ini lonceng buatan tanganku, ada sensornya di dalam. Pencet aja, alarmnya langsung nyala. Muncul di gelang saya. Sayang, aku janji. Tidak akan terjadi lagi, seperti yang dulu. Kedepannya, dimanapun aku berada, asal kamu butuh. Aku akan langsung datang, percayalah padaku sekali lagi, ya? Aku. Ada apa? Ada urusan kantor, aku mau angkat telepon dulu. Anan. Kamu, gaun tari yang menang lomba itu, masih ada? Selamat kepada Nona Shen, memenangkan juara kali ini. Mari kita persembahkan untuknya, mahkota kemenangan. Memang layak jadi karya Masterpiece Rose. Sudah disimpan 7 tahun, sekarang dilihat lagi. Masih bersinar terang. Yanshen, kamu mau pakai gaun ini untuk apa? Sayang, baru-baru ini Alma Mater mau mengadakan pesta dansa amal. Aku pikir gaunmu ini juga tidak terpakai. Lebih baik kamu sumbangkan saja, bisa memotivasi adik-adik kelas. Bagaimana menurutmu? Meskipun gaun ini sangat penting bagiku. Kamu tidak peduli? Anan, aku tahu gaun ini. Sangat berarti bagimu. Tapi, sekarang kamu sudah tidak punya kaki lagi. Kamu tidak bisa menari lagi, gaun ini. Di sini hanya jadi barang tidak berharga. Sampah, saatnya harus dibuang, bukan? Yo Yanshen, bagi kamu. Apakah aku juga sampah yang bisa dibuang seenaknya? Kamu benar, barang yang tidak bisa menghasilkan nilai lagi. Harus dibuang. Sayang, kamu setuju? Kalau begitu, aku urus sekarang. Yuan, aku mengundangmu hari ini. Ingin mengajakmu jadi juri lomba ini. Kepala sekolah. Anda tahu kondisi saya. Saya jadi juri, takutnya sulit meyakinkan orang.
Di dinding kehormatan sekolah kita, tergantung semua medali kamu. Siapa yang berani tidak setuju? Yuan, 7 tahun lalu kamu mengharumkan nama sekolah. Memenangkan medali emas dunia, soal profesionalisme. Siapa yang bisa menandingimu? Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Nah, baru benar. Katanya Bos You hari ini juga datang. Kenapa tidak terlihat datang bersamamu? You Yanshan juga akan datang. Ya, kompetisi tari kali ini. Disponsori oleh Bos You, dia padamu. Sangat jatuh cinta. Dia tahu kamu suka menari. Diam-diam dia selalu mendukung kegiatan tari alma mater. Suka? Dengan gaun ini, aku pasti bisa juara pertama. Bukannya kamu bilang tanpa gaun ini, kamu nggak mau menari? Ngomong-ngomong Yanshan, kalau istrimu tahu, aku pakai gaun ini, apa dia nggak marah? Nggak apa-apa. Kakinya cacat, nggak bisa keluar rumah, nggak akan tahu. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 3, Su Qian. Cepat lihat, gaun yang dia pakai kayaknya gaun Xinghui. Gaun Xinghui adalah hadiah mahkota. Kemenangan juara nasional Kakak Yuan cuma ada satu di dunia. Kok bisa ada di dia? Tuan istri benar-benar keterlaluan, ini kan. Gaun paling berharga kamu, malah dipinjamkan ke dia. Su Qian, nggak ada apa-apanya dibandingkan. Kakak Yuan, pantas apa dia pakai gaun Xinghui? Pasti palsu. Ayah benar. Gaun tariku bukan palsu, tapi asli gaun Xinghui. Gaun Xinghui adalah hadiah dari pacarku. Kalau nggak percaya, lihat ini. Dia khawatir pinggangnya kebesaran, jadi khusus di bagian pinggang. Dia hiteshe. Sartina su, margaku. Z artinya yo, marga dia. Z artinya apa? S artinya kamu, Z artinya aku. Anan, aku harap setiap kali kamu lomba, aku bisa selalu menemanimu. Dia bilang, dia berharap setiap lomba bisa selalu menemaniku. Nyonya kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Bawa aku keluar dulu. Oak. Naonya. Xiaoling. Aku agak haus. Tolong belikan aku air. Nyonya, aku segera pergi. Hari ini aku tampilkan tarian berpasangan. Jadi aku minta bantuan orang lain. Waduh, Boss Show Datang. Bos Yo, mau jadi partner menariku?
Ini gimana sih? Iya, ini gimana sih? Yo Yanshen. Kali ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Yanshen, Pergi. Aku akan mencari Anan. Tuan, ini surat dari Nyonya untuk Anda. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Dulu kupikir, tetap tinggal di dunia ini untukmu adalah keputusan paling benar yang pernah kuambil. Kamu akan mengingatku di setiap ulang tahun. Cantik sekali, menyiapkan setiap kejutan. Kita telah menghabiskan 2542 hari bersama. Banyak sekali kenangan indah. Tapi cinta kita pada akhirnya tak bisa mengalahkan waktu. Gadis itu, dia sangat mirip denganku dulu. Mungkin di hatimu. Dia perlahan menggantikan posisiku. Seharusnya aku sadar lebih awal. Satu-satunya yang tak berubah di dunia ini adalah semua orang berubah. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja hadiah yang kuberikan padamu dengan cinta. Aku akan mengambilnya kembali. Mulai sekarang kita tak saling berhutang. Tuan, apakah Anda benar-benar akan melepaskan identitas Shenyuan? Jika melepaskan identitas ini, poin Anda akan direset semua. 7 tahun ini, aku memberikan segalanya untuk Yo Yanshen. Tetap tinggal di dunia ini. Tapi pada akhirnya dia berubah hati. Kali ini aku ingin mengganti identitas. Dan memulai yang baru. Baik Tuan, Shenyuan telah meninggal di dunia ini. Akan segera membuat identitas baru untuk Anda. Anan. Yanshen, kamu akhirnya sadar. Tapi dokter bilang, Kakemu. Anan mana? Apa? Aku tanya kamu Anan pergi kemana? Shen, kamu maksud istri ya? Istri juga benar-benar, kamu mengalami hal besar seperti ini. Dia malah tidak muncul. Bahkan tidak seperti Kian-Kian. Kian-Kian begadang semalaman untuk merawatmu. Tidurnya tidak nyenyak. Yanshen. Kak Shen, mau kemana? Kamu belum bisa jalan sekarang. Minggir. Ini semua salah kalian. Kalau bukan karena kalian, Anan tidak akan pergi. Aku akan mencarinya. Yanshen. Kak Shen, Tenang dulu, Kak Shen. Aku tidak bisa hidup tanpa Anan. Cepat cari dia. Cepetan. aku. Kak Shen. Tuan, ada kabar buruk. Naonya meninggal dunia. Anan. Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Yanshen, kalau suatu hari kau tidak mencintaiku lagi, atau muak padaku, katakan saja. Aku akan pergi diam-diam. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku tidak mencintaimu? Pakai ini.
Kau tidak bisa kabur lagi. Aku akan menggenggam erat tanganmu. Tidak akan memberi kesempatanmu pergi lagi. Anan, bangunlah, aku mohon. Bangun dan lihat aku, ya? Aku tahu salahku. Aku mohon, bangun dan pukul aku, ya? Sudah cukup, Yo Yanshen. Kau sudah membunuh Anan, belum cukup? Sekarang kau masih ingin membuatnya tidak tenang? Anan sudah mempercayakan urusan pemakamannya padaku. Kau tidak berhak menemuinya. Apa ini? Ya, kumohon beritahu aku. Sebenarnya kenapa Anan? Dia orang yang sangat kuat, bahkan saat kakinya lumpuh. Dia tidak pernah menyerah. Kenapa dia bunuh diri? Itu harus kau tanyakan pada mereka. Di laci ruang tamu ada jawaban yang kau cari. "17 Februari, kakiku sakit lagi. Dokter bilang ini hanya phantom pain, saraf kakiku. Sudah hancur total, seharusnya tidak ada sensasi. Tapi kenapa aku masih ingat jelas? Rasa kulit terkoyak, sakitnya urat yang putus. Apakah ini memori otot yang tertinggal dari Yanshen? Sangat sukses, untungnya operasi ganti kaki berhasil. Semua ini hanya terjadi padaku. Yanshen tidak akan merasakan sakit seperti itu." Ganti kaki, apa itu? Bagaimana Anan bisa menulis hal seperti ini? 8 Juni cerah, Yanshen berkata. Dia akan memberiku kejutan hari ini. Yuan. Aku telah membiayai gadis itu atas namamu. Yang bernama Sukian Kian, dia kuat dan berani. Mencintai tarian, sama seperti dirimu dulu. Aku percaya suatu hari nanti, dia akan mewujudkan mimpimu. Mimpiku sudah lama hilang, dan tidak ada yang bisa mewujudkannya untukku. Tapi melihat Yanshen yang begitu bersemangat, aku tidak bisa menolak. 17 September, 3 hari lalu, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Hari ini adalah hari pernikahan. Pernikahan kami yang keempat, aku menyiapkan bunga favoritnya. Dan kue, ingin memberinya kejutan, tapi aku malah melihat. Kak Yuan, kenapa pergi begitu cepat? Ayah, kakak ipar. Hari ini adalah hari peringatan 100 hari. Zhen Ge dan Qian Qian. Ayo bermain bersama. Lepaskan aku. Shen Yuan, aku menyarankanmu untuk segera meninggalkan Yanshen. Keadaanmu seperti ini telah menghambatnya selama 4 tahun. Apakah kamu ingin menghambatnya seumur hidup? Kakak ipar, tidak. Nona Shen, kamu sekarang hanyalah seorang wanita yang tidak berguna. Hanya mempermalukan Shen Ge sudah lama muak denganmu. Hanya saja tidak enak mengatakannya. Jika tidak percaya, dengarkan. Shen Ge, aku pikir kamu tidak tega dengan kakak ipar. Selama ini kamu sukses, dia hanyalah seorang penyandang disabilitas.
Jauh sekali perbedaannya denganmu. Jangan dibahas lagi, aku lebih memilih jika yang lumpuh dulu adalah aku. Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa dulu dia harus menyelamatkanku. Mungkin jika dia tidak melompat, kita semua tidak akan mengalami ini. Mungkin dia hanya ingin aku membalas budi. Dulu aku naif mengira cinta kita bisa mengalahkan waktu, tapi aku kalah dengan sangat memalukan. Kalah sampai tidak punya apa-apa jika ada kesempatan lagi. Aku tidak ingin bertemu Yo Yanshen lagi. Kenapa Shen Ge tidak mengangkat telepon? Kian, tahan sebentar lagi. Pasti Shen Ge sedang sibuk dengan urusan perusahaan. Dia akan segera menemanimu. Siapa Su Kian? Aku? Dokter, Kian sakit apa? Dia tidak sakit, hanya hamil. Hamil? Iya, Kamu sudah hamil 2 bulan. suamimu mana? Kenapa tidak datang? Yanshen, kamu akan jadi ayah. Lihat, bayi kita sudah 2 bulan. Yanshen, kamu kenapa? Kak Shen, kan kamu paling suka anak perempuan. Kian akhir-akhir ini suka makan pedas. Pasti ini anak perempuan. Yanshen, menurutmu bayi kita mirip aku atau mirip kamu? Lepaskan. Kalian ngapain? Lepaskan. Aku ini saudara bos Yo. Lepaskan aku. Yanshen, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Wanita, apakah kamu yang menjebak Anan? Jadi dia bunuh diri? Sudah kubilang sebelumnya. Jangan muncul di hadapannya. Kamu cuma pengganti Anan. Banding apa dengan Anan? Yanshen, aku kira kamu mencintaiku. Setiap hari kamu menemaniku kuliah. Menemaniku latihan menari. Menemaniku wisuda. Kamu lupa semuanya? Diam. Semua itu adalah hal yang kulakukan dengan Anan. Kamu cuma penggantinya, jangan harap bisa menggantikan Anan. Karena Anan sudah meninggal. Maka kamu tidak perlu hidup. Kekshen. Kian masih mengandung anakmu. Meski kamu tidak menyukainya, anak itu tidak bersalah. Anak, Demi anak itu. Maafkan Qian. kamu benar. Masih ada anak. Siapkan obat aborsi. Baik. Yo Yanshen, bagaimana bisa kamu? Lepaskan. Yo Yanshen, kamu akan dapat balasan. Kehilangan Anan sudah menjadi balasanku yang terbesar. Sekarang giliranmu. Jangan. Ngapain ketawa? Aku ketawa karena lo bodoh. Ketawa karena lo bohongin diri sendiri. Kematian Senjuang karena lo. Lo bilang apa? Gara-gara lo jijik sama Shenyuan yang cacat. Jadi cari bayangannya di aku. Karena lo main api sama aku. Dia pergi semua yang kulakukan. Atas persetujuan diam-diam lo ngapain nyalahin aku? Diam. Lo pengecut cuma bisa salahin perempuan. Aku kutuk lo selamanya nggak bisa berdiri. Jomblo selamanya. Shenge, maafin aku soal istri. Semua perbuatan Su Kian. Nggak ada hubungannya sama aku Shenge. Gas. Jangan Henye, maafin aku Henye. Henye, maafin aku Henye. Anan.
Kenapa lo sebodoh ini? Demi Yo Yanshen pantas nggak? Bukannya lo bilang mau ninggalin Jia. Aku beliin tiket ke luar negeri. Anan andai lo masih hidup bagus banget ya. Ya. Anan, Aku masih hidup lo nggak senang. lo kemana aja bikin aku kaget setengah mati. Gak apa-apa kok kan aku baik-baik aja, jangan nangis. Nih lihat. Oh ayah. Kok tiba-tiba hidup lagi gaya beginian lagi? Ceritanya panjang, mari kita duduk dulu. Jadinya seperti ini. Jadi lo ke dunia ini buat ngerjain tugas. Ngerjain tugas Malah jatuh cinta. sama si Yo Yanshen. Pakai poin buat gantiin kakinya, sekarang poin lo abis. Gak bisa pulang jadi ganti identitas baru. Duh Gusti, aku masih di abad 21 kan? Bentar, aku buka pintu dulu. Yo Yanshen, lo mau apa? Aku tahu salahku hari-hari ini, aku terus menyesal. Aku nggak minta Anan maafin aku. Aku cuma mau ketemu dia sekali lagi. Yo Yanshen, kamu yang membunuh Anan. Berani-beraninya kamu datang lagi untuk menemuinya. Tidak. Aku membaca buku harian Anan. Semua ini karena kejadian dan Ido. Mereka berdua yang menyakiti Anan. Kalau tidak, dia tidak mungkin bunuh diri. Aku sudah membalas dendam untuk Anan, dia bisa tenang sekarang. Aku mohon, biarkan aku melihat Anan sekali lagi. Aku suaminya. Biarkan aku membawanya pulang, boleh? Sudah cukup, Yo Yanshen. Kamu benar-benar memuakkan. Sampai sekarang kamu masih menyalahkan orang lain. Apa kamu tahu selama ini? Anan sudah menderita banyak karena kamu. Dia menerima banyak cibiran dan perlakuan buruk, tapi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan hanya kamu, tapi ketidaksetiaanmu. Dan sikapmu yang menyakitinya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Anan sangat mencintaimu, dia bahkan untukmu. Memberikan kakinya untukmu. Tapi kamu menjijikannya karena dia cacat dan tua. Mengurungnya di rumah seperti burung kenari. Sementara di luar kamu mesra dengan selingkuhan. Yo Yanshen, apa kamu masih manusia? Apa katamu? Kakiku adalah pemberian Anan? Benar. Kecelakaan waktu itu sebenarnya menghancurkan kakimu. Anan rela melepaskan tarian yang paling dia cintai dan memberikan kakinya untukmu. Berhasil, untungnya. Untungnya operasi kakinya berhasil. Begini rupanya. Ternyata kakiku adalah pemberian Anan. Aku benar-benar brengsek. Gimana? Sudah pergi belum? Belum, dia seperti permen karet yang nempel. Sekarang masih berlutut di depan pintu. Berlutut? Anan, jangan-jangan kamu masih ada perasaan padanya. Masih tidak tega meninggalkannya? Masa sih? Setelah sistem menghapus identitasku, hubunganku dengan Yo Yanshen juga ikut terhapus. Sekarang dia bagiku hanya orang asing biasa. Baguslah, ternyata sistem masih ada gunanya. Obat mujarab untuk yang sakit cinta. Ini kan bos Yo dari grup Yo. Kok berlutut di sini? Mungkin dia sedang menebus dosa, katanya sih. Dia meninggalkan istri yang cacat kedua kakinya karena menyelamatkannya. Lalu main dengan selingkuhan, sampai istri bunuh diri. Benar-benar jahat, sekarang kakinya juga cacat. Mungkin ini karma. Mama, kenapa paman itu berlutut? Dia basic saya. Nanti kamu jangan cari pacar kayak gitu. Jangan cari pacar kayak gitu. Oke, Mama. Ah, laki-laki, sok romantis. Kalau tahu bakal begini, ngapain dari dulu? Sudahlah, cuekin aja. Ngomong-ngomong Anan, rencanamu selanjutnya apa? Nak, kenapa kamu bodoh sekali?
Kalau ada apa-apa denganmu, Mama mau hidup gimana nanti? Sistem. Kenapa gadis itu mirip banget sama aku? Host, dia identitas barumu yang kubuat. Latar belakangnya, kamu sebenarnya putri keluarga Shen yang dimanja. Orang tuamu menjodohkanmu dengan pangeran Beijing. Tapi kamu malah kabur dengan preman motor rambut kuning. Dan akhirnya tewas dalam kecelakaan. Settinganmu lebih lebay dari aku. Hehe, semua identitasmu berdasarkan dirimu asli loh. Kok rasanya kamu sedang menghina aku? Ya sudah, tugas baruku apa? Host, tugas barumu adalah Habiskan uang pangeran Beijing? Apa? Identitasku sekarang putri keluarga Shen. Tugas utamaku sekarang adalah belanja. gampang, beli saham aja pasti rugi. Gak susah, yang susah itu lihat uang siapa yang kamu habiskan. Siapa? Hehe, pangeran Beijing. Maksudmu Fu Yunjung? Bos Fu, kenapa hari ini? Suasana kayak mau hujan. Kamu belum dengar? Putri keluarga Shen demi preman motor rambut kuning. Ninggalin Bos Fu. Sekarang seluruh Beijing tahu. Gimana muka Bos Fu? Host AOC Pat. Diam. Karena settinganmu aku kabur nikah. Bikin dia malu. Pasti dia benci aku sekarang. Hehe, ini selera anehku. Kalau gitu, aku kasih kamu hadiah. Apa? Selamat, sistem tingkat kesukaan sedang diaktifkan. Wah, Yunge, putri keluarga Shen itu benar-benar tidak tahu diri. Dia menikah denganmu itu sudah tinggi sekali, kok bisa masih? Baiklah, baiklah, tidak usah dibicarakan lagi, ayo kita minum-minum. Dia benar-benar berani datang ya. 20, 30, dan ada kembalian. Tingkat kesukaan Fu Yunzheng. Jangan-jangan negatif. Kok tidak kelihatan ya? Sudahlah, yang penting menyelesaikan tugas. Sayang, kamu, beri aku uang dong. Wanita matre ini langsung minta uang ke Bos Fu. Ayah, Padahal dia sendiri. yang membatalkan pertunangan dengan Bos Fu. Kok masih berani datang ke sini? Kamu memanggilku apa? Sayang, Selamat. Tingkat kesukaan Fu Yunzheng telah diaktifkan. ternyata orang ini pendiam tapi mesum ya. Jangan lupa pulang. Tuan, Anda tidak boleh minum lagi. Tuan, jika Anda terus minum seperti ini, istri Anda akan sedih. Anan akan sedih padaku. Ayo, minum-minum. Percuma, Anan sudah pergi. Tidak ada lagi yang akan peduli padaku. Tidak mungkin, istri sangat mencintai Anda, di surga. Dia pasti akan melindungi Anda. Besar-besar, pakai umur mantan suami 10 tahun untuk buka besar. Buka. Kamu benar. Untuk Anan. Aku tidak boleh terus terpuruk. Pakai umur mantan suami 10 tahun untuk buka besar. Buka. Wah, kakak ipar, keberuntunganmu luar biasa. Kamu sudah menang 6 kali berturut-turut. Tentu saja, soalnya pakai umur mantan suami. Minum. Baiklah, baiklah. Pelayan, ambilkan 2 kotak minuman termahal lagi. Ayo, lanjutkan.
senang bermain. Halo Nona Shen, total konsumsi hari ini 36 juta. Bagaimana pembayarannya? Pakai kartu suamiku. Baik, terima kasih. Selamat. Saldo account Fu Yunchen berkurang 36 juta. Ternyata menghabiskan uang tidak sesulit itu ya. Ada apa? Oh ya, ayo pulang. Anan. Cepat kejar, Anan ada di sana. Tapi Pak, di depan tidak ada orang. Tidak mungkin, Anan pasti masih hidup. Anan, aku pasti akan menemukanmu. Ambil semuanya, yang ini satu. Ini. Selesai. Sistem, tolong cek berapa progres tugas sekarang. 0. Bagaimana mungkin? Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang, sistem. Kamu main-main denganku ya? Tidak, Tuan. Aset Fu Yunchen lebih dari miliaran. Uang yang Anda habiskan sebelumnya, bunga dan saham, sudah naik kembali. Jadi kapan aku bisa menghabiskan uang Fu Yunchen? Lalu bagaimana? Kapan saja bisa. Aku Besok ada lelang amal, bisa menghabiskan uang. Mau ikut? Aku tidak setuju. Kepala sekolah. Gaun bintang adalah gaun paling berharga Anan semasa hidup. Sebagai suami Anan, aku tidak setuju untuk memberikannya ke lelang amal. Xiao Yo, aku mengerti perasaanmu. Tapi, menyumbangkan gaun bintang adalah wasiat terakhir Nona Shen. Aku juga ingin memenuhi keinginannya. Kepala sekolah, sumbangan bisa dibatalkan. Sebagai suami Anan, aku berhak mengurus barang-barang peninggalannya. Aku tidak setuju untuk menyumbangkannya. Barang-barang peninggalan Anan harus dikembalikan kepadaku. Kamu ini. Zhou Yanchen. Anan sudah meninggal, hubungan pernikahan kalian sudah dibatalkan, kamu tidak berhak mengatur warisannya. Dan juga, apa kamu lupa apa yang pernah kamu lakukan? Yanshen, untuk apa kamu mau gaun ini? Sayang, Alma Mater mau mengadakan pesta amal. Aku pikir gaunmu ini sudah tidak terpakai. Lebih baik disumbangkan, bisa memotivasi adik-adik kelas. Bagaimana menurutmu? Meskipun gaun ini sangat penting bagiku. Kamu tidak peduli? Anan, aku tahu gaun ini sangat berarti bagimu. Tapi, sekarang kamu sudah tidak punya kaki. Kamu tidak bisa menari lagi, gaun ini. Di tanganmu hanyalah sesuatu yang tidak bernilai. Sampah, saatnya untuk dibuang, bukan? Tidak, aku bukan aku. Yo Yanshen, kalau kamu pria sejati, terimala kekalahanmu. Kepala sekolah, aku sahabat Anan. Aku datang kali ini untuk mengurus urusan donasi Anan. Baiklah, mari kita bicara di luar. Hei, jual semua asetku, aku ingin mengambil kembali semua barang Anan. Para tamu terhormat, selamat datang di acara lelang amal tahun ini. Untuk mengenang jasa-jasa luar biasa Nyonya Shen Yuan bagi sekolah kami, semua hasil lelang akan disumbangkan seluruhnya kepada Asosiasi Perempuan dan Anak-anak. Pangeran, kenapa dia juga datang? Tapi aku hanya ingin mengambil barang peninggalan Anan. Seharusnya pangeran tidak tertarik, kan? Kalung ini bernama impian angsa, adalah tanda cinta. Nyonya Shen dan suaminya. Bertaburan berlian biru alami yang melambangkan
Cinta murni dan setia, sangat bernilai koleksi. Harga awal, 5 juta. Inspirasi desain impian angsa. Berasal dari Museku, yaitu pacarku. Shen Yuan. Anan, aku akan mengambil kembali semua kenangan kita. 10 juta. Langsung naik 2 kali lipat. Bos Yo benar-benar bertekad memenangkannya. Ini kan tanda cinta dia dan almarhumah istrinya, sepertinya. Bos Yo juga orang yang romantis. Penari ini, kebetulan namanya sama denganmu. Kalian berdua memang punya jodoh. Kebetulan. Kalung itu, mau? Iya, aku penggemar berat penari itu. Oke. 20 juta. $50 juta. Wah, Kenapa pangeran dari ini? Bermusuhan dengan Bos Yo? Ayah. bosku, kalung ini adalah hadiah cintaku untuk istriku. Bagi Anda, tidak ada arti khusus. Dan harga yang Anda tawarkan sekarang jauh melebihi nilai asli kalungnya. Bagaimana kalau Anda beri saya muka? Serahkan kalung ini pada saya? Maaf, istriku suka. Tidak akan. 1 miliar. Nyalakan lentera langit. Apapun harganya, yang menyalakan lentera langit akan menang. Pangeran benar-benar keren. Tidak menyangka pangeran untuk istri. Sampai segitunya. Benar-benar gila memanjakan istri. Ini tidak terlalu. Selamat tuan rumah, misi pengeluaran Anda. Sudah selesai 1%. Ada apa? Tidak ada. Maksudku, kamu terlihat sangat keren saat mengeluarkan uang. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan. Ini pertama kalinya dalam sejarah lelang kami ada yang menyalakan lentera langit. Bos Yo, apakah Anda masih mau menaikkan harga? Sudahlah. Gaun bintang Anan yang paling berharga. Belum dilelang. Aku tidak percaya. Yun Seng bahkan mau menyalakan lentera langit untuk itu. Selamat pangeran, dapatkan kalung impian angsa. Harga awal, 1 juta. Bos Fu. Aku tidak tahu di mana aku salah padamu. Hingga kamu begitu melawanku. Barang lainnya, bisa kuberikan padamu. Tapi yang berikutnya, sama sekali tidak bisa. Barang berikutnya adalah karya puncak lelang kali ini. Juga gaun bintang milik Nona Shen, gaun penobatan. Anan, sebelumnya aku salah, membuatmu meninggalkanku. Kali ini, meski harus bangkrut, aku akan menebus gaun ini untukmu. Sistem, cek saldo akun Fuyun Zheng. Tuan rumah, Saldo account Fu Yunzhen. Masih ada 70 miliar. Kemajuan misi Anda, 30%. Fuyun Zheng tidak bersalah. Aku tidak bisa menyelesaikan misi dengan mengosongkan hartanya. Pasti ada cara lain. Sekarang, lelang dimulai. Harga awal, 1 miliar. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Gaun ini sangat cocok untukmu. Dan, kamu tidak ingin pulang? Dia tahu kalau aku mau pulang. Dia nyalain lampion, Bos Yo akhirnya milih. Jadi yang pertama nyalain lampion. Kalau nggak ada yang bisa ngalahin aset Bos Yo dengan 2 kali lipat. Ya udah, berarti gaun bintang gemerlap ini pasti jadi milik Bos Yo. Apa-apaan ini? Ada 2 orang yang nyalain lampion? Aku lagi mimpi ya? Gila. Kita lagi menyaksikan sejarah nih. Begitu lampion dinyalain. Nggak bisa dihentikan.
Sekarang tinggal lihat siapa yang berani taruh semua hartanya. Fu Yunseng, emang kamu mau lawan aku? Kali ini, aku bakal bikin kamu bangkrut total. 20 miliar. Selamat, tuan rumah. Tugas pembelanjaan selesai 50%. 50 miliar. Yao Yanshen aja nggak punya aset sebanyak itu. Dia cuma mau nawar jahat. Pengen balas dendam ke Fu Yunzheng. Gak apa-apa, aku tahu batas kok. Selamat, tuan rumah. Tugas pembelanjaan selesai 80%. 70 miliar. Fu Yunseng, total kekayaanmu cuma 70 miliar. Kalau terus begini, hartamu habis semua. Tunggu dulu. Aku mau lapor. Suaranya kok mirip banget sama Anan? Nona, apa yang mau Anda laporkan? Aku mau lapor aset Yao Yanshen. Nggak sampai 10 miliar. Dia nawar jahat. Bos Yao, Kami temukan aset Anda cuma 8 miliar. Tindakan Anda melanggar aturan lelang kami. Kami akan ambil tindakan hukum. bukan, aku. Bawa dia pergi. Bos Fu, maaf banget. Karena kami nggak periksa asetnya dulu. Jadi terjadi insiden begini. Gimana kalau... Lelang ini kami batalkan, dan gaun ini kami jual ke Anda dengan harga awal. Gak usah. Ini kan lelang amal, donasikan aja semuanya. Bu buat apa? Dengan seluruh hartaku, tukar satu keinginan istriku. Menurutku sangat worth it. Kekayaan Fu Yunseng sudah nol. Selamat, tuan rumah. Tugas pembelanjaan sudah selesai. Sekarang akan dibuka untuk Anda. Pintu ke dunia nyata. Hitungan mundur 10 menit. Fu Yunzheng, apa kita pernah kenal? Akhirnya kamu mengenaliku juga. Namaku di dunia nyata adalah Luo Yunzhou. Kakak kelas. Aku suka kamu. Ternyata kamu. Dasar otakku, kenapa aku tidak mengenalimu? Wajar saja kamu tidak mengenaliku. Di dunia nyata, aku hanya berani menyukaimu diam-diam. Aku jarang muncul di hadapanmu. Lalu kenapa kamu bisa datang ke dunia ini? Jangan-jangan kamu datang untuk membantuku menyelesaikan misi? Ya, aku memang datang untukmu. Tapi, misiku adalah menjadi orang terkaya di dunia. Sepertinya harus mulai dari awal lagi. Ah, Bercanda, misiku sudah hampir selesai. Paling lama 3 bulan lagi, aku bisa pulang. benarkah? Pintu ke dunia nyata telah terbuka. Silakan tuan rumah segera menuju. Sembelen. Aku harus pergi. Kita harus bertemu di dunia nyata. 6, 5, 4. Anan. 2. Selamat tinggal. Begitulah, aku kembali ke dunia nyata. Segala yang terjadi di dunia salinan seolah hanya mimpi. Aku kembali memulai hidupku yang biasa. Hingga 3 bulan kemudian.